Putra, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Motivasi Teori Perspektif dalam Islam. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah konsep motivasi. Motivasi adalah hal penting yang harus dimiliki oleh semua karyawan pada berbagai jenjang. Dengan motivasi, karyawan diharapkan dapat bekerja keras dan sebagai individu antusias dan bersemangat dalam bekerja, sehingga memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi kerja seringkali tidak bersifat permanen. Fluktuasi motivasi mendorong organisasi melakukan kebijakan agar dapat mempertahankan motivasi kerja karyawan, sehingga motivasi kerja karyawan paling tidak dapat dipertahankan. Atau B. Teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori kebutuhan Maxwell. Maxwell mengatakan bahwa setiap individu memiliki 3 jenis kebutuhan motivasi, yakni presentasi, kekuasaan, maupun afiliasi. Terlepas dari demografisnya atau usianya, ras atau jenis kelamin maupun etnis, budaya atau kekayaan, jenis motivasi tersebut dibentuk dari waktu ke waktu melalui pengalaman hidup maupun pandangan hidupnya. Kebutuhan selek dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi, atau need for affiliation. Saya akan melanjutkannya. 2. Teori evaluasi kognitif. Yang pertama dikenalkan oleh Deci dan Dean 2000. Selanjutnya, pemberian hadiah eksternal dapat menurunkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik muncul dari dalam diri karena rasa senang dan kepuasan pribadi. Motivasi ekstrinsik muncul karena menghargai luar seperti uang atau hadiah. 3. Goal setting teori dan teori penentuan tujuan. Teori penetapan tujuan sangat kontras dengan teori kontrol. Teori penetapan tujuan dikembangkan secara induktif yang didasarkan pada akumulasi temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan kurang lebih 25 tahun terakhir. Parham dan Lopsky dan Parham 1961. Dalam teori penetapan tujuan, individu memiliki beberapa tujuan, memiliki tujuan tertentu dan motivasi untuk mencapainya. Prinsip dasar teori penentuan tujuan adalah tujuan dan intensitas, di mana keduanya sebagai penanggung jawab untuk humanitarian. Penguatan reinforcement teori penguatan, yaitu pendekatan bahwa tingkat pelaku dengan konsekuensi positif cenderung pada teori motivasi berdasarkan hukum pengaruh ide untuk diulang. Sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Menurut Nur Cahya dan Khadijah, penguatan reinforcement terdiri dari 2 jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Yang pertama dari sisi positif, menambah hadiah untuk memperkuat perilaku, dan kedua dari sisi negatif, menghapus hal tidak menyenangkan agar perilaku tetap dilakukan. Yang kelima ada teori keadilan organisasi. Yang pertama itu diperkenalkan oleh Adam pada tahun 1963. Setiap individu membandingkan imbalan dan usaha dengan orang lain. Yang kedua, bentuk keadilan dalam organisasi. Yang pertama itu ada distributif, keadilan dalam hasil. Yang kedua ada prosedural, yaitu keadilan dalam proses keputusan. Yang ketiga ada interaksional, keadilan dalam perlakuan interpersonal. Baiklah, selanjutnya itu teori yang keenam itu ada teori kognitif sosial. Nah, di sini ide pokok pemikiran Bandura sebagai pengembangan dari ide yang sebelumnya dikembangkan oleh Miller dan Dolan tentang belajar meniru
immediate learning. Baduran mengelaborasi proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavioral yang mengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial. Teori kognitif sosial merupakan teori yang mengajarkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran individu terjadi dari lingkungan sosial. Dengan mengamati pada perilaku orang lain, individu mendapatkan pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan strategi, keyakinan, dan sikap. Individu juga melihat model atau contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang telah dimodelkan. Selanjutnya itu ada ilmu C, motivasi dalam perspektif Islam. Agama Islam adalah agama yang menuntun manusia agar seimbang dalam segala hal. Bukan hanya menjelaskan bagaimana cara merawat atau meninggal dengan baik, namun juga menjelaskan bagaimana cara hidup dengan baik. Agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang cara-cara bagaimana ibadah dilakukan, namun juga menjadikan segala aktivitas yang baik sebagai kebaikan dan merupakan bentuk yang memiliki nilai ibadah. Dalam banyak ayat dan hadis dijelaskan bahwa kaum muslimin harus bersemangat berusaha dalam hidupnya, tidak boleh bermalas-malasan. Kesimpulannya adalah motivasi adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri seorang yang membuatnya berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat bersumber dari kebutuhan, keinginan, atau cita-cita yang ingin diraih. Tanpa motivasi, seseorang akan sulit untuk berkembang dan berprestasi. Teori dari motivasi kontemporer menjelaskan berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak. Misalnya, teori kebutuhan Maslow yang menekankan pemenuhan kebutuhan mulai dari dasar hingga aktualisasi diri. Teori dua faktor Herzberg yang membedakan faktor pemuas dan faktor pemeliharaan serta teori harapan Fromm yang menekankan hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil yang diharapkan. Teori-teori ini membantu memahami perilaku manusia yang dari sisi psikologis dan sosial. Motivasi dalam perspektif Islam memiliki landasan yang lebih spiritual. Islam mengajarkan bahwa setiap usaha manusia harus dilandasi niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang termotivasi oleh iman akan bekerja keras, jujur, amanah, dan sabar dalam berusaha. Nilai-nilai seperti ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar menjadi pendorong utama dalam mencapai keberhasilan dunia dan akhirat. Baiklah, sekian dari PT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.